Sebentar lagi kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Yohanes Tabah Sapi Susanto yang biasa dipanggil dengan Romo Ndeso ya. Romo, senang sekali bisa bertemu Romo di ruang virtual ini. Romo adalah pastor paroki dari Gereja Santo Yosef Suryan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan tema yang akan dibawakan pada petang hari ini adalah relasi dengan Tuhan itu karena takut atau karena cinta. Silakan Romo, bisa dimulai. Baik, terima kasih saudara-saudariku untuk kepercayaan berbicara dalam forum yang luar biasa ini. Terima kasih juga ini menjadi perjumpaan perdana begitu ujar dari Ibu Ana. Kita membahas atau belajar bersama pada sore malam hari ini di sini, di ruangan ini, menyangkut salah satu hal yang saya pikir sangat penting untuk disadari oleh setiap umat beriman Kristiani, khususnya Katolik, dalam hal relasi dengan Tuhan. Latar belakang dari pengajaran ini, yaitu seringkali kita menyamakan begitu saja agama-agama. Ada orang yang mungkin karena menyerah dan sekedar menghibur diri dengan kekalahan, lalu mengatakan semua agama itu sama, yang penting sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, saya ingin pengajaran pada sore hari ini menyadarkan kita semua bahwa pendapat tersebut salah. Ya, agama-agama itu mungkin mengandung sedikit kesamaan, tetapi perbedaan yang begitu tajam bahkan sangat lebar. Nah, khususnya dalam pendekatan atau kedekatan relasi kita dengan Allah, dengan Tritunggal, dengan Yesus Kristus. Nah, itu perlu dimaknai dan perlu dicermati, dipelajari juga secara dan direnungkan serta direfleksikan secara lebih mendalam, sehingga kita mengerti perbedaan menjadi pengikut Kristus dan menjadi pengikut yang bukan Kristus. Ini, baik, saya akan mencoba share screen dulu. Nah, tema pembicaraan kita itu menyangkut relasi dengan Tuhan. Itu relasi itu muncul karena cinta atau karena takut. Ya, saya sudah pernah memberi ini pada salah satu komunitas Katolik juga yang meminta saya berbicara tentang hal ini. Saya tidak mengubah sedikit pun materi dari bahan itu. Mungkin ada yang pernah menyaksikan atau mendengarkan renungan ini. Nah, dalam forum ini menjadi kesempatan pengulangan atau repetisi. Dan saya harap semakin memperdalam pemahaman. Ya. Ini sebuah permenungan yang bisa tentu didiskusikan atau kita sama-sama mendalami. Saya tidak tahu apakah forum ini terbuka untuk itu atau tidak, tapi bagus ini didalami dalam pendalaman-pendalaman selanjutan. Nah, saudara-saudari, latar belakang dari tema ini, yaitu saya berangkat dari ketika Yesus ini diundangkan oleh seorang Farisi bernama Simon, dan ada seorang wanita yang datang mencium dan meminyaki kaki Yesus ini. Nah, pertanyaannya, tindakan dari wanita ini itu yang di dalam Injil diceritakan disebut sebagai perempuan yang berdosa. Ya. Nah, tindakan dari perempuan ini itu karena yakin dicintai oleh Yesus atau sebuah tindakan karena takut, jangan sampai Yesus tidak menyukainya atau jangan sampai Yesus membencinya. Karena itu dia membujuk-bujuk atau seakan-akan ya kita bisa katakan cari muka di hadapan Yesus. Jadi relasi kasih atau relasi kebaikan dari perempuan ini kepada Yesus itu muncul karena kesadaran dikasihi, diampuni, diterima, atau muncul karena ketakutan jangan sampai ditolak, jangan sampai diasingkan, dan jangan sampai tidak diterima atau dihukum. Nah, pertanyaan ini bagi saya menjadi sangat mendasar
khususnya kita yang acap kali ke gereja, acap kali berdoa, acap kali bersedekah, berbuat baik, berpuasa, beramal, dan sebagainya. Nah, tindakan kita memasuki gedung gereja saban minggu, atau mungkin ada yang bahkan harian, itu muncul karena keyakinan bahwa dirinya dikasihi Tuhan, atau muncul sebagai membujuk-bujuk Allah supaya dirinya dicintai Tuhan. Jadi tindakan ke gereja itu karena dikasihi atau supaya dikasihi. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda yang perlu secara tajam dipahami dan direnungkan oleh setiap pribadi beriman Kristiani. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari pernah bertanya seperti itu dalam diri saudara-saudari sendiri sebelumnya. Kalau Anda masuk misa, Anda berlutut dan menghadap ke arah altar atau kegiatan kerohanian lainnya, saya mengikuti ini, itu supaya Tuhan saya, atau saya mengekspresikan pengalaman atau keyakinan bahwa saya dikasihi oleh Allah sehingga saya mau datang ke sini. Nah, dua hal ini implikasinya atau efeknya itu sangat berbeda. Nah, ini yang mau saya bawakan pada malam hari ini, sore ini. Nah, kebaikan dan kasih itu menunjukkan besaran kesadaran akan dikasihi Allah. Nah, ini Injil Lukas bab 7 ayat 47 mengatakan begini. Yesus bilang, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Ini kalau dibaca sepintas, itu seakan-akan perbuatan baik atau perbuatan kasih yang banyak itu dimaksudkan supaya dosa itu diampuni. Sebenarnya tidaklah demikian. Rumusan bahasa Inggrisnya menjadi sedikit lebih terang di sini ya. Nah, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itulah ia menunjukkan bahwa ia telah banyak berbuat kasih. Kalau kita mau bahasakan dengan rumusan yang lain. Orang yang sedikit diampuni, ia akan juga sedikit dalam berbuat kasih. Jadi pengalaman keyakinan bahwa diri kita dikasihi oleh Allah, itu menjadi penggerak dasar bagi ekspresi lanjutan kita. Nah, ini perbedaan yang sangat tajam antara keyakinan kita sebagai beriman Kristiani dan yang bukan. Nah, teman-teman kita di tempat lain mengatakan perbuatan baik, berpuasa, bersedekah, itu pertama-tama untuk mengumpulkan pahala. Ya. Jadi mohon maaf, agak ada unsur terkesan memuat unsur transaksional antara kita dengan Allah. Aku memberi sekian dengan harapan Tuhan akan mengimbali aku sekian. Jadi surga itu adalah hasil investasi kebaikan. Nah, itu bukan spiritualitas kita sebagai orang Kristiani, apalagi Katolik ya. Surga itu bukan imbalan atas kebaikan kita yang sudah kita invest selama kita berada di dunia ini. Sebanyak apapun doa kita dan sebanyak apapun perbuatan baik yang kita telah perbuat, pertama-tama itu arahnya bukan untuk membeli surga, begitu ya. Surga itu tidak terbeli dengan jasa-jasa manusiawi seperti apapun itu. Nah, saudara-saudari, saya berharap sampai pada titik ini Anda bisa memahami dan bisa membedakan antara relasi dengan Allah itu sebenarnya kita dalam konteks kita sebagai orang Kristiani itu muncul dari pengalaman atau keyakinan aku dikasihi dan supaya aku dikasihi. Nah, di dalam kekristenan sangat jelas mendasar relasi kita dengan Tuhan muncul karena pengalaman dikasihi, bukan supaya dikasihi. Kalau supaya dikasihi itulah yang membuat kita kemudian kumpul-kumpul pahala. Dan konsep itu tidak ada di dalam pemahaman kita. Nah, dasar dari hubungan manusia dan Allah dalam kekristenan atau dalam kekatolikan adalah Allah adalah kasih. Ini Deus Caritas Est. Jadi prinsip utama atau yang paling atas dari kesadaran, ekspresi atau apapun yang berhubungan dengan kerohanian kita itu prinsip utamanya adalah muncul dari keyakinan Allah adalah kasih, Deus Caritas Est. Nah, pengalaman kasih Allah ini tertuang dalam rumusan iman yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Nah, jadi kalau kita merenungkan Allah Tritunggal 2 minggu yang lalu, itu sebenarnya mau mengatakan tentang Allah adalah kasih.
pengalaman Allah yang adalah kasih itulah yang dirumuskan oleh gereja sebagai Allah Tritunggal. Jadi ngomongin Allah Tritunggal ini catatan pinggir saja. Ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal itu bukan pertama-tama berbicara tentang jumlah Allah, tetapi berbicara mengenai pengalaman akan Allah yang menyejarah atau yang hadir dalam sejarah hidup manusia. Ini. Jadi ungkapan Allah Tritunggal sekali lagi bukan menyangkut hitung-hitungan tentang Allah. No. Tetapi ungkapan Allah Tritunggal itu menyangkut kesadaran Allah yang menyejarah yang dialami oleh manusia. Dan gereja memberi rumusan terbaik tentang Allah yang menyertai kita itu dengan ungkapan Allah Tritunggal. Ya, ini. Jadi Allah Tritunggal adalah rumusan terbaik yang bisa kita berikan untuk Allah. Ini. Jadi Allah dalam perspektif kita bukan numerik atau bukan angka, ya, yang satu, yang kemudian pemahaman kita bukan tentang itu. Dia sebagai alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Tapi kita tidak menyebut Allah dalam konteks jumlah seperti jumlah hektar ini satu, jumlah Pastor Aba itu satu, begitu. Tidak. Pemahaman kita mengenai Allah tidak menyangkut jumlahnya, tapi menyangkut pengalaman kita tentang Dia. Ini. Kalau kita menguruk Allah dalam memahaminya dari segi jumlah, itu seakan-akan kita lebih besar dari Dia. Tetapi kalau kita sudut pandang pemahaman kita tentang Allah berdasarkan apa pengalaman kita tentang Allah, atau apa pengalaman gereja tentang Allah, itu muncul terlihat justru aspek kerendahan hatinya. Nah, ini. Jadi pendekatan kita tentang Allah dalam kekristenan itu bukan tentang mengukur Allah, tapi bagaimana pengalaman kita tentang Allah. Itulah Allah Tritunggal. Ya. Oke, dalam teks yang saya siapkan, saya baca, Allah Tritunggal adalah Allah yang menyejarah, Allah yang hadir dan beserta manusia di sepanjang sejarah. Allah yang dialami oleh manusia dan direnungkan oleh gereja. Dan rumusan Allah Tritunggal adalah rumusan terbaik untuk meringkas Allah yang menyejarah itu dari Adam dan Hawa sampai pada zaman kita sekarang. Baik. Apalagi pernyataan kasih Allah yang begitu besar dalam diri Yesus Kristus, sabdanya yang menjadi manusia. Jadi saudara-saudari, di dalam kekristenan itu sabda Allah itu bukan pertama-tama jadi buku, ya, bukan pertama-tama turun jadi tulisan atau jadi buku. Tapi sabda Allah pertama-tama jadi insan, bukan jadi tulisan. Nah, insan itulah Yesus Kristus itu. Jadi pengalaman bersama sang insan itulah yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang kita kenal sekarang sebutan kitab suci atau lebih tepatnya tertuang dalam tulisan-tulisan perjanjian baru. Nah ini. Nah, pengalaman bersama dengan sang insan yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itulah yang menyadarkan kita betapa luar biasanya Allah itu mengasihi kita. Ya, jadi mengasihi kita. Inisiatifnya muncul dari sana. Ini. Yesus bilang, tiada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Ada banyak penyebar agama atau yang memunculkan agama-agama membuat orang terpesona pengikutnya dengan kemampuan verbal. Dengan pesona-pesona, dengan karisma, dengan nubuat-nubuat, mungkin dengan mujizat mungkin. Ya. Tetapi Yesus Kristus satu-satunya tokoh yang mengidentikan agama itu dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi kekristenan dan Kristus tidak bisa dipisahkan begitu. Ini. Ya, dan hanya Yesuslah satu-satunya yang menunjukkan atau membuktikan mengenai bagaimana kasih itu sungguh-sungguh sempurna. Ketika ada kemungkinan untuk membebaskan diri, ada kemungkinan untuk lari, ada kemungkinan untuk menyangkal, membalas, dan sebagainya, justru aspek pengosongan diri dan kerendahan hati yang total, itu menunjukkan ukuran dari kebenaran apa yang dikatakan. Kita bisa mengatakan banyak hal, tetapi kalau kita tak pernah mampu membuktikan itu, maka itu hanya sekedar menjadi sesuatu yang menguap ini, ya. Baik. Nah,
Berikut ini, saudara-saudari, beberapa hal yang mungkin kita perlu sadari bersama. Ini yang menyangkut aspek yang lebih praktis. Yang pertama, manusia Kristiani berbuat baik, ya, bersedekah, berpuasa, berdoa, bersekutu, berwarta, itu bukan dimaknai sebagai strategi untuk selamat, bukan untuk membujuk-bujuk Allah, bukan untuk mencuri perhatian Allah, bukan untuk cari muka di depan Allah, bukan untuk membeli surga, bukan untuk mengumpulkan pahala. Ini. Ketika saya bicara ini, ada banyak juga orang Kristiani yang tidak setuju dengan ini. Mereka mengatakan, saya tidak mengerti juga apa ketidaksetujuan itu. Ada beberapa yang seperti langsung angkat kening dan berkata, kalau begitu kita nggak perlu berdoa, kita nggak perlu berbuat baik. Kalau toh semua sudah digratiskan, sudah dirahmati oleh Allah. Kalau surga dapat diperoleh tanpa berbuat baik, kita nggak perlu berbuat baik dong. Ya, kalau penjahat juga bisa masuk surga, mengapain kita berjuang jadi baik? Nah, itu pemahaman-pemahaman yang pesimistik terhadap hidup. Nah, semoga dengan ulasan yang ini dan berikut ini bisa dipahami. Dalam pemikiran kita, pemahaman sebagai orang Katolik, Kristiani Katolik, sekali lagi, bersedekah atau beramal kasih, berdonasi kepada gereja, kepada yayasan-yayasan, atau kepada apapun. Ketika kita berdoa atau berdevosi pribadi, rosario, berdoa pribadi, membaca kitab suci, mengikuti pendalaman iman, kalau kita bersekutu, hadir dalam komunitas parokial atau lingkungan atau kring, hadir dalam latihan kor, hadir dalam kerja bakti, kalau kita terlibat dalam pewartaan, misalnya mungkin di media, janganlah nanti kalau motivasinya supaya selamat, kita tidak akan bisa konsisten karena kita akan lelah. Jadi motivasi iman yang ada aspek kepentingan yang tersisih di dalamnya, itu cenderung membuat kita lelah dalam beriman. Dan banyak orang kemudian jatuh dan tak bisa konsisten karena motivasi dasarnya itu ternyata keliru. Kita masuk misa, masuk gereja berdoa bukan untuk cari muka di hadapan Allah, tetapi untuk bisa melihat wajah Allah. Nah ini, kita menghadapkan wajah kita kepada mukanya Tuhan, supaya karakter Allah yang kita lihat dalam Ekaristi itu juga kemudian meresap menjadi karakter kita. Jadi kita ingin melihat wajah Allah dalam misa, bukan untuk cari muka di hadapan Allah. Baik. Nah, kebaikan, kita berbuat baik, kini itu dimaknai sebagai buah atau produk dari pengalaman diselamatkan Allah. Jadi bukan lagi strategi supaya diselamatkan. Apa artinya kita menyebut Yesus sebagai penyelamat? Kalau kita masih sibuk untuk menyelamatkan diri kita dengan usaha-usaha kita sendiri. Nah ini, Yesus kita sebut sebagai Engkaulah Tuhan dan pengantara, penyelamat, penebus, dan sebagainya. Nah, Yesus penebus. Jadi yang kita lakukan sekarang bukan lagi berjuang untuk menebus diri kita, tapi mengekspresikan seperti apa sebetulnya orang yang hidup sebagai pribadi yang ditebus, diselamatkan, dicintai itu. Jadi kita bukan lagi membujuk-bujuk Allah supaya Allah mencintai kita, tapi kita melakukan kebaikan, kita berdoa, kita misa, kita bersedekah sebagai ekspresi syukur, ekspresi atau buah dari keyakinan, pengalaman bahwa aku dicintai oleh Tuhan. Ini titik berangkatnya. Baik, sekali lagi, kebaikan di mata kita orang Kristiani Katolik bukan lagi strategi untuk selamat, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, itu kita lakukan untuk Kristus. Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi salah seorang yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku, demikian kata Yesus. Nah, fokus kebaikan, fokus amal kasih adalah Yesus Kristus. Artinya apa? Iman akan Kristuslah yang menjadi gerak dasar kita, menjadi pendorong utama. Jadi ini, Yesuslah alasannya, Yesuslah tujuannya. Jadi bukan aku. Kalau kita masuk misa supaya masuk surga, itu tujuannya kan aku. Tapi kalau kita masuk misa,
alasannya adalah Kristus dan tujuannya adalah Kristus, maka kita bukan tujuan di situ. Nah, kebaikan menjadi tidak murni kalau ujung-ujungnya adalah aku. Aku berbuat baik supaya aku masuk surga. Itu juga sebuah ketidakbaikan artinya, jadinya. Sebaliknya, jika tanpa Kristus, kita malah bisa terjerumus untuk apa? Menjadikan orang-orang yang paling hina sebagai alat untuk menopang ambisi kita untuk selamat. Ada banyak yang begitu. Ada banyak orang yang bilang, kenapa Tuhan menciptakan orang miskin? Lalu pengajarnya bilang, supaya kamu, orang-orang kaya, punya alasan dan punya jalan untuk masuk surga. Nah, kita tidak seperti itu. Kita tidak mempolitisir atau memperalat orang-orang miskin untuk tujuan kita bisa masuk surga. Jadi kita membantu orang miskin bukan sebagai batu pijakan untuk masuk surga. Kita berdonasi untuk gereja bukan sebagai batu pijakan supaya kita bisa melompat ke surga. Ini kebaikan kita kalau motivasinya seperti itu menjadi tidak murni. Artinya kebaikan kepada orang yang paling hina, kebaikan kepada gereja, kepada yatim piatu, kepada orang terlantar, pengungsi dan sebagainya, kalau sudah disisipi kepentingan, entah itu politik supaya nanti jabatan pilkada dipilih misalnya, atau kepentingan finansial supaya proposalnya dipenuhi maka kemiskinan dijual, atau supaya masuk surga, kepentingan religius, kebaikan menjadi tidak murni di situ. Jadi kalau kalau tindakan baik melibatkan kepentingan subjektif atau kepentingan pribadi, kebaikan menjadi bukan lagi kebaikan. Baik, ini pemandangan tentang penghakiman terakhir. Nah, ada umat yang bertanya kepada saya begini, Romo, kalau kebaikan itu bukan tuntutan Tuhan atau Tuhan tidak menuntut kita berbuat baik, lalu mengapa kemudian Allah diceritakan akan menjadi hakim atas kita pada akhir zaman? Dia memisahkan domba dan kambing, dia memisahkan mana orang yang tidak memberi perhatian pada orang miskin, terlantar, di penjara, dan sebagainya. Nah, jawaban saya begini, orang yang tidak menempatkan Yesus Kristus sebagai dasar dan pokok imannya, ini, sekali lagi ini, bisa terjebak untuk memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk menunjang citra kebaikan di dalam dirinya. Jadi orang yang tidak punya Yesus Kristus bisa terjebak untuk memanfaatkan orang jahat, memanfaatkan orang miskin, memanfaatkan orang hina untuk kepentingan dia, apapun itu, termasuk masuk surga. Dan itu jahat. Ya, kalau kita membantu orang miskin dengan motivasi supaya aku masuk surga, bagi saya itu kebaikan yang jahat. Begitu ya. Jadi hati-hati. Nah, ini perbedaan. Saya harap sudah menemukan apa perbedaan kita yang mengimani Kristus dengan mereka yang tidak mengimani Kristus. Jadi itu, fokusnya kepada Kristus dan bukan pada kepentinganku. Surga atau neraka itu urusan Tuhan. Urusanku, aku ingin mencintai orang-orang karena aku dicintai oleh Kristus. Ini. Nah, akibatnya, orang yang tidak punya Kristus itu, dia berbuat baik bukan karena keyakinan iman bahwa dirinya dikasihi Allah, tetapi kebaikan itu supaya dirinya dikasihi Allah. Nah, ini. Nah, artinya dia belum mengalami pengalaman dikasihi Allah. Kebaikan yang seperti itu, menurut hemat saya, kebaikan yang tidak murni. Saya menyebut ini bukan kebaikan, itu adalah strategi, sebuah kepentingan. Baik, selanjutnya, betapa kasihan sekali orang-orang yang memanfaatkan kemiskinan, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk dijadikan batu pijakan mencapai surga. Jangan sampai seperti itu. Saya berharap saudara-saudariku yang mendengar renungan ini melihat ke dalam dirimu dan lihatlah apakah selama ini pemahamanku masih sebaliknya. Kita bangga berbuat baik, kita senang berbuat baik. Saya kemarin waktu masih di Jawa, beberapa malam saya tiba-tiba ada rasa iba dengan pengayuh becak dan saya membungkus nasi di biara. Saya bersama dengan karyawan dapur dengan mobil carry keliling untuk mencari tukang-tukang becak yang tidur di becak, lalu membagi makanan.
Ada rasa puas dalam batin ketika bisa berbuat baik, tetapi motivasinya bukan supaya Tuhan senang, bukan supaya Tuhan mengasihi saya, bukan. Tetapi aku melakukan itu karena aku percaya Tuhan sedang mencintaiku. Jadi aku bukan memperalat, saya bukan memperalat tukang becak supaya nanti Tuhan sayang saya, bukan. Orang Kristen yang sadar akan penebusan Kristus, yang sadar akan Allah yang menyejarah, tidak akan beriman seperti tadi yang saya katakan. Allah mengasihi kita bahkan sebelum kita berbuat apa-apa. Orang yang sadar akan kasih Allah akan mengekspresikan kebaikan. Ya, jadi dia bukan bertransaksi kebaikan, tetapi dia membuahkan kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak sadar bahwa dirinya dikasihi Allah akan mengekspresikan kejahatan sekalipun itu dibalut dengan kebaikan. Banyak orang yang terlihat berbuat baik, tapi motivasinya sebenarnya jahat. Ya, oke. Banyak contoh untuk itu, saudara-saudari tentu bisa mencari sendiri. Banyak orang yang sepertinya baik, tetapi sebetulnya jahat. Oke. Lalu, bagaimana dengan ungkapan dalam Mazmur misalnya? Takut akan Allah. Kita sering mendengar kata-kata itu. Kalau relasi kita dengan Allah harusnya relasi kasih, lalu bagaimana dengan ungkapan kita mesti takut akan Allah? Nah, ungkapan ini sebenarnya hendak menyatakan ini. Hidup ini diberikan kepada kita bukan sebagai milik kita. Hidup ini adalah hak pakai dan bukan hak milik. Saya memahaminya seperti itu. Ya. Jadi ada unsur penghormatan terhadap pemilik. Jadi itu yang saya maknai sebagai takut akan Allah. Jangan pergunakan hidup ini semau kita sendiri, kita perlu mengkonsultasikan hidup ini pada pemiliknya. Allah tidak melarang kita untuk menikmati hidup, untuk senang, rekreasi, berbahagia, menjalin persahabatan, relasi dengan orang lain, mengalami jatuh cinta, dan sebagainya. Allah tidak melarang kita menikmati anugerah-anugerah hidup itu. Tetapi Allah tidak mau kita menghancurkan hidup kita. Allah tidak mau menghancurkan hidup yang Dia berikan itu. Allah memberikan ruang kepada kita untuk menikmatinya, tetapi bukan untuk menghancurkannya. Allah itu bukan sarana atau alat untuk melengkapi apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi, kalau saya sering bilang, Allah itu bukan sarana, tapi sasaran. Banyak orang yang sekedar menjadikan Allah sebagai sarana. Contohnya begini, saya mencintai Yesus supaya masuk surga. Jadi kalau sudah di surga, Yesusnya dikemanain? Jadi seolah-olah Tuhan itu hanya kendaraan kita untuk nanti bisa masuk surga. Ini tentu keliru. Allah adalah sasaran kehidupan. Dia fokus kita. Fokusnya bukan diri kita. Kalau kita dijadikan alat bagi Allah, ya memang sudah seharusnya. Tetapi kalau kita memperalat Allah, itulah yang kurang ajar. Ya, banyak orang yang memperalat Tuhan secara tidak sadar. Ini. Mendekati Allah seolah-olah baik, berdoa banyak, tetapi sebetulnya arahnya aku, bukan engkau. Begitu. Ini perlu direnungkan sebagai kurang ajar. Dan terakhir, jangan mudah protes apa yang Allah sedang proses. Banyak kita seringkali protes terhadap apa yang sedang Allah proses. Allah hadir dan berdinamika dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus tidak pernah protes terhadap Bapa, sekalipun sepertinya Bapa mempermainkannya. Kadang-kadang kita protes, Tuhan, Engkau seperti mempermainkan hidup saya. Begitu. Saya sudah begini, sudah berbuat ini, sudah mempersembahkan ini, tapi kok timbal baliknya kok seperti ini. Seringkali kita kemudian begitu. Nah itu. Kita akan berpikir seperti itu kalau motivasi kebaikan yang kita buat pada masa lalu itu dapat atau titik berangkatnya keliru. Yesus percaya sekalipun pengalaman sangat buruk, Bapa toh bisa memutarbalikkan keadaan. Pengkhianatan pun bisa berubah menjadi pintu penebusan. Itu kuasa Allah. Tapi proyek kita bukan menuntut Allah mengubah-ubah situasi hidup kita. Proyek kita adalah mari kita berbuah bersama dengan Allah. Dalam situasi yang mungkin sepertinya tak kunjung berubah. Nah ini, iman itu bukan untuk mengubah keadaan, tapi iman supaya kita bisa berbuah dalam keadaan yang sepertinya tak kunjung berubah. Kesimpulannya apa?
Relasi manusia Kristiani dengan Allah adalah relasi kasih, persahabatan, dan bukan relasi transaksional. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, maka mencintai menjadi ekspresi murni karena dorongan pengalaman dikasihi. Itu, saudara-saudariku, materi yang saya bisa persembahkan untuk Anda sore hari ini. Semoga ini bisa memperdalam khasanah pemahaman Anda semua menyangkut bagaimana menjadi orang beriman Kristiani. Saya tidak tahu apa kesan Anda, tapi semoga dari ulasan saya ini Anda bisa menangkap ternyata kekristenan itu berbeda dengan agama lain. Kalau selama ini kita sepertinya kita menyandang identitas orang Kristen, tetapi pola pikir kita seringkali bukan Kristen. Begitu. Nah, semoga dengan ulasan ini, akhirnya kita memiliki perspektif baru. Ya, saya berharap begitu, semoga ini tidak menjadi kesombongan saya, tapi saya merasa banyak dari kita yang belum sampai pada titik permenungan seperti ini. Saya mencoba untuk memberikan ini, supaya kita memiliki titik berangkat yang sama untuk menjadi orang Kristen, sehingga kita bisa lebih stabil, tidak labil. Banyak orang Kristen menjadi labil, gampang pindah agama dan sebagainya, karena pemahaman yang kurang benar muncul di situ. Akhirnya mereka bilang, ya toh agama semua sama saja. Lalu mana yang lebih menguntungkan, dia akan ke sana. Mana yang lebih memuaskan kepala, dia akan ke sana. Mana yang lebih memuaskan dompet, dia akan ke sana. Nah, renungan ini saya berharap menjadi filter dan penangkal kita supaya tidak mudah untuk itu. Baik, saya mengakhiri ini, ada titipan dari paroki di mana saya bertugas. Semoga ini tidak mengurangi daya renungan kita pada sore hari ini. Ibu Bapak, saya tugas di paroki Santo Yosef Surian. Saya sedang berencana membangun pembangunan Taman Rohani Maria di belakang pastoran saya. Ini paroki yang baru, paroki yang masih 2 tahun usianya. Saya ingin mempersembahkan taman rohani untuk kekatolikan di sekitar sini sebelum saya mungkin pindah dari tempat ini. Gambar-gambarnya ini akan menjadi titik pusatnya. Nanti ada areal untuk menuju sini yang sedang digarap juga gambarnya. Semoga Anda bisa melihat di layar Anda. Nah, ini sangat bagus kalau jadi. Nah, saya berharap mungkin ada yang mau berkontribusi, sekecil apapun itu tak masalah. Mari terlibat bersama saya dalam proyek ini. Saya mengundang Anda masuk dalam impian kami, impian paroki ini memiliki Taman Maria yang bisa menjadi titik ziarah mungkin dari umat-umat Katolik yang ada di sekitar sini, karena kami sangat kekurangan tempat devosional. Ini Kalimantan Selatan, umatnya itu kan hanya 15.000 saya sangka umat Katolik di Kalimantan Selatan, Keuskupan Banjarmasin, dan kita sangat kekurangan tempat-tempat ziarah yang berhubungan dengan peningkatan mutu kekatolikan. Saya berharap di titik tempat saya bertugas ini bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang Katolik di sekitar, di Keuskupan tetangga, ya, apalagi ini dekat dengan ibu kota negara yang baru nanti. Nah, saya berharap Bapak Ibu ada yang mau terlibat dalam proyek ini. Ini rekening BRI paroki kami, silahkan ke situ kalau Anda terpanggil untuk bergabung bersama kami dalam proyek ini. Demikian Ibu Bapak semua, saudara-saudariku, di sini ada rekan saya Angela Peace dari Australia, dari Sydney. Ada juga Ibu Maria Prapti yang saya sudah kenal cukup lama, yang banyak memberikan jamu-jamu dari Solo. Ada mengirimi dupa. Ibu, dupa kami sudah mau habis, nanti tolong dikirim lagi. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Romo untuk waktu dan pengajaran pada malam hari ini. Desain Gua Marianya, Taman Marianya cantik sekali Romo. Mudah-mudahan nanti jadi sesuai dengan apa yang direncanakan dan Tuhan memberkati. Banyak hal yang tadi dapat kita petik dari apa yang sudah Romo sampaikan. Ini ada beberapa yang saya catat yang sangat terkesan sekali. Bahwa hidup ini adalah hak
pakai, bukan hak milik. Itu kena banget Romo. Khususnya saya pribadi ya. Kemudian dalam Yesus, kasih itu benar-benar sempurna. Jadi kita berbuat kebaikan adalah buah dari keselamatan sebagai ekspresi dari kita dicintai Allah. Jadi kebaikan menjadi tidak murni kalau ujungnya adalah aku. Jadi itu kuncinya ya Romo ya. Jadi mari kita berbuah bersama Allah. Terima kasih Romo sekali lagi. Tentunya bukan satu kebetulan kalau kita bisa dikumpulkan dalam ruang virtual ini. Pasti Tuhan punya rencana indah untuk kita semua menjalankan kehidupan ini dengan caranya. Mudah-mudahan iman kita semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita, dan kita juga diberikan kesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudara seiman kita di Gereja Santo Yosef Turian, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah ini saya mengulang dari apa yang sudah disampaikan Romo, mungkin dari panitia bisa memberikan slide persembahan kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Romo, saya ulang kembali. Silahkan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman Bro and Sis yang berkenan memberikan persembahan kasih, dapat ditransfer ke rekening BRI, Bank Rakyat Indonesia, dengan nomor 45900 1009 286 531 atas nama Gereja Katolik Santo Yosef Paroki Surian. Sudah disampaikan juga oleh Romo, sumbangsi dari Bapak dan Ibu serta teman-teman yang terkasih sekecil apapun sangat membantu dalam pembangunan dan perluasan Gereja Katolik Santo Yosef di Banjarmasin. Semoga Tuhan membalas budi baik Bapak Ibu, teman-teman, Bro and Sis yang terkasih dengan segala berkat-Nya. Semua dari Tuhan dan kembali untuk Tuhan.